Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu man shama wa qam wa ala alihi wa ashabihi alladhina sanu siyamahum 'anil lagwi war rafas fanalu a'dal maqam. Ma'asyiral jamaah salat tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah diiringi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah dapat menunaikan kewajiban, melaksanakan tugas, termasuk melakukan amal ibadah dalam rangka mengisi bulan Ramadan pada tahun ini, dengan harapan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah melindungi kita dengan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral jamaah, Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Miladiyah. Pas hari itu disebut oleh para mu'arrikh, para ahli tarikh, ahli sejarah Islam sebagai tahun bi'atsah, tahun kenabian, tahun dilantiknya Rasulullah sebagai nabi. Al-Quran itu diturunkannya ketika itu hanya 5 ayat dari surat Al-Alaq, dan Rasul atau Nabi Muhammad SAW ketika itu berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari kalau ngitungnya Hijriyah atau berdasarkan tahun Qamariyah. Tapi kalau mau dihitung secara Miladiyah, beliau pada waktu itu berumur 39 tahun 3 bulan dan 8 hari. Itulah surat yang pertama kali diturunkan dan pada tanggal 17 Ramadan. Sementara Al-Quran menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Selain yang Al-Quran tadi yang 5 ayat pertama di 17 Ramadan, bahwa Al-Quran secara keseluruhan diturunkan juga pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan dalam satu, disebut jumlatun wahidatun, dalam satu Al-Quran penuh. Dari mana diturunkannya? Dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah adalah langit dunia. Lalu kemudian secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi itu, dan kemudian berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Itu catatan pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu menurut definisinya salah satunya disebutkan sebagai al-muta'abbad bitilawati. Membacanya adalah ibadah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan stimulus bahwa setiap huruf diberikan hasanah, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan Nabi menyatakan bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Sementara orang yang mahir di dalam baca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, nanti pada hari kiamat ia duduk dalam tempat yang tinggi bersama nabi, para nabi.
Lalu kemudian kalau orang yang bacanya terbata-bata, tersendat-sendat, walladzi yaqra'ul qur'ana fahuwa yatata'ata falahu ajrani. Orang yang baca Quran tapi terbata-bata, tersendat-sendat, dia dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala capek. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, itu catatan yang kedua. Dan catatan yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan juga mukjizat yang bisa dirasakan semua oleh kita. Bahkan bukan sekedar bukan hampir semua ilmu ada di dalam Al-Quran, bahkan sesuatu yang ketika Al-Quran itu diturunkan dengan teks yang jelas, artinya ada tapi makna lebih dalamnya baru diketahui kemudian. Al-Quran juga menyebut demikian di dalam surat Shad ayat terakhir 88. Allah berfirman, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Niscaya engkau akan tahu makna Al-Quran itu sesudah sekarang ini, artinya nanti. Kapan? Terus sepanjang sejarah kehidupan akan diketemukan makna-makna Al-Quran. Saya ingin ambil contoh. Di dalam surah Yunus ayat 92, Allah memberitakan ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, kemudian membelah Laut Merah, Fir'aun ikut, Fir'aun tenggelam. Tapi Allah berfirman, "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah, pada hari ini aku selamatkan badannya Fir'aun itu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian sampai kepada kita ini. Kapan itu diselamatkannya? Allah ceritakan itu. Ketika mungkin Al-Quran diturunkan setelah katakanlah 1500-an tahun sejak tenggelamnya Fir'aun, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW, kan itu terjadi zaman Nabi Musa sekitar 1200-1500 sebelum Masehi. Tapi kemudian Allah sudah memberitakan diselamatkan jasadnya. Tapi kapan diketahui jasad Fir'aun? Nggak ada yang tahu. Baru kemudian ada yang disebut dengan Loret. Itu dalam sejarah dia melakukan penelitian pada tahun 1896, 100 tahun yang lalu kurang lebih. Diizinkan di lembah Luxor, kemudian ditemukan jasad yang diperkirakan itu Fir'aun. Lalu kemudian 10 tahun setelah itu 1908, Elliot Smith baru diizinkan untuk membuka jasad yang terbungkus oleh mumi itu, diperiksa, diteliti, dan satu-satunya yang muminya itu ada rasa asin dan sebagainya, mungkin karena pernah tenggelam di laut. Itulah Fir'aun, dan diyakini sampai sekarang itulah Fir'aun. Ditemukannya baru 100 tahun yang lalu, tapi Al-Quran sudah mengatakan kurang lebih 1400-an, hampir 1500 tahun yang lalu, dan kejadiannya hampir 2000, bahkan 3-4 ribuan tahun yang lalu. Artinya apa? Apa yang diberitakan oleh Al-Quran secara ilmiah baru ditemukan kemudian setelah mungkin ribuan tahun, ratusan tahun. Al-Quran 1400-an tahun yang lalu baru belakangan atau 100 tahun kemarin. Atau yang saya mengatakan termasuk terbaru, ketika saya membaca satu berita di media massa, sampai saya gunting di harian Kompas, itu Indonesia dengan Amerika, Indonesianya diwakili oleh LIPI, bekerja sama melakukan penelitian di dasar laut di Sulawesi Utara. Mereka menemukan cerobong api dengan panas 400 derajat Celcius di Laut Sulawesi Utara, di dalam lautnya itu, di dalam tanah lautnya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan di surat Tur ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wal bahril masjur, demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Waktu itu para ulama, kalau kita lihat di beberapa kitab, misalnya katakanlah apakah itu di tafsir-tafsir yang lama maupun yang agak kontemporer, itu masih menceritakan bagaimana kemungkinan itu laut yang ada di neraka, karena di dalam tanahnya ada api. Tetapi ternyata dalam kehidupan ini dibuktikan demikian. Artinya apa? Sekali lagi,
Al-Quran ketika menyebutkan sesuatu kebenarannya pasti, hanya kepastian kebenaran itu apakah ditemukan pada saat itu juga 10 tahun, 100 tahun, bahkan 1500 tahun, atau mungkin baru nanti 2000 tahun yang akan datang, wallahu alam. Tapi beberapa ayat Al-Quran itu sudah dibuktikan secara ilmiah kebenarannya, dan kita baru-baru ini juga termasuk melihat kebenaran-kebenaran itu, dan banyak para ilmuwan barat menemukan itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, dalam konteks di bulan Al-Quran ini, betapa besarnya mukjizat Al-Quran, yang bahkan kita rasakan dengan membacanya dapat pahala. Bahkan kalau mahir tadi mendapatkan janji di sisi Allah luar biasa. Bahkan itu dikatakan sebagai syafi'an li ashabi. Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi syafaat penolong bagi kita semua. Dan Al-Quran secara keilmuan juga membuktikan kebenaran-kebenaran firman Allah itu melalui analisa, melalui penelitian, dan juga penemuan-penemuan para ilmuwan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita baca, mari kita perdalam Al-Quran. Dan kalau kita punya kemampuan secara ilmiah, mari kita gali banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih belum kita temukan kebenaran sejati dalam kehidupan nyatanya, karena keterbatasan kita untuk memahaminya. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.